Manchester City jadi salah satu raksasa Eropa yang paling aktif di bursa transfer musim panas ini. Menariknya, perekrutan skuad Citizen di musim panas ini dianggap yang paling berhasil dan langsung nyetel dengan permainan tim. Apakah karena mereka beruntung atau memang karena pengamatan cerdik dari Pep Guardiola? Cetak Gol coba merangkum Manchester City yang semakin mengerikan sebagai berikut. Datangkan banyak pemain. Di bursa transfer musim panas ini, Manchester City mendatangkan 4 pemain baru. Mereka adalah Erling Haaland, Calvin Phillips, Sergio Gomez, dan Stefan Ortega. Dari keempatnya, Haaland jadi pemain yang direkrut dengan biaya yang paling tinggi, sebab Manchester City harus menebusnya dari Borussia Dortmund seharga 60 juta euro. Sebagai informasi, ini adalah buyout klausul dari Borussia Dortmund kepada siapapun yang ingin membeli Haaland. Harga Erling Haaland tersebut dibilang cukup worth it. Alasannya karena pada musim terakhirnya berseragam Dortmund, bomber Norwegia ini bisa mencetak 29 gol dari 30 laga. Bisa dibilang harga 60 juta euro yang disepakati ini juga terbilang cukup murah, sebab situs transfer market mencatatkan nilai pasar Haaland yang mencapai 150 juta euro atau 2,5 kali lipat dari harganya. Di sisi lain, Manchester City juga memboyong striker asal Argentina yakni Julian Alvarez. Alvarez dibawa ke Etihad Stadium pada musim dingin setelah dipinjamkan selama setengah musim di River Plate. Tetap untung banyak. Pembelian Haaland, Calvin Phillips, dan juga Sergio Gomez membuat Manchester City menghabiskan dana mencapai 122 juta euro. Walaupun begitu, skuad Citizen diklaim tetap untung banyak, sebab mereka berhasil menjual banyak pemain mulai dari Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, Pedro Porro, dan juga Arijanet Muric. Dari keenamnya, Sterling jadi pemain yang menyumbangkan pemasukan paling tinggi, sebab winger kiri berdarah campuran Inggris Jamaika ini dijual ke Chelsea seharga 56,2 juta euro. Sementara itu, penjualan Manchester City menghasilkan dana mencapai 159,9 juta euro. Artinya, skuad Citizen berhasil meraup keuntungan sekitar 37,9 juta euro atau 551 miliar rupiah. Bandingkan dengan Chelsea yang menghabiskan dana mencapai 266,9 juta euro. Lalu mereka cuma mendapatkan pemasukan 44,4 juta euro saja. Artinya mereka sudah merugi sebanyak 222,5 juta euro. Langsung nyetel. Nggak disangka-sangka para pemain baru Manchester City langsung tampil nyetel. Sebagai contoh, ada Haaland yang langsung mencetak brace pada laga perdana Premier League kontra West Ham United. Sempat absen di laga pekan kedua, Haaland kembali mencetak gol di laga pekan ketiga menghadapi Newcastle United. Striker berusia 22 tahun ini pun kembali tampil menggila di laga pekan keempat. Saat itu Haaland mencetak hat-trick ke gawang Crystal Palace. Sementara dini hari tadi, mantan bomber RB Salzburg tersebut kembali mencatatkan hat-trick keduanya, kali ini ke gawang Nottingham Forest. Selain Erling Haaland, Alvarez juga langsung tampil nyetel bersama skuad Citizen. Ketajaman Alvarez ini sudah terlihat saat Manchester City bertanding menghadapi Liverpool di final Community Shield. Saat itu Alvarez mencetak gol perdananya dengan menyumbangkan 1 gol. Di laga terbarunya, Alvarez yang baru dimainkan secara penuh mampu mencetak brace ke gawang Nottingham Forest. Penampilan apik dari Alvarez ini pun mendapatkan apresiasi dari sang pelatih Pep Guardiola. Guardiola menyebut kalau klub sudah menyadari kemampuan Alvarez sejak hari pertama dia tiba. Obati kegagalan di musim lalu. Pembelian sukses skuad Citizen di musim panas ini seakan mengobati kegagalan di musim lalu. Di musim lalu mereka memboyong Jack Grealish dari Aston Villa dengan harga selangit. Nggak tanggung-tanggung, skuad Citizen menebusnya sampai 117,5 juta euro. Sayangnya penampilan Grealish masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebab di sepanjang musim 2021-2022, Grealish cuma mampu mencetak 6 gol dari 39 laga di berbagai kompetisi. Akibatnya dia pun kerap mendapatkan kritikan dari publik Etihad. Itulah ulasan keberhasilan Manchester City dalam mendatangkan pemain di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Haaland dan kawan-kawan bisa mengantarkan skuad Citizen ke berbagai gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.